Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentu yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, Imam Syi, Tengku Khatib, Pak Gesi, masyarakat kampung sekitar Masjid Al-Faizin Lampu Narut, Aceh Besar, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama. Semoga Allah berikan kesehatan padanya, Allah berikan panjang umurnya, Allah berikan terus manfaat pada umat. Yang amat kita muliakan guru kita Ustaz Tengku Zul Arafah, yang mudah-mudahan Ustaz Jul terus bisa bersama-sama jamaah. Saya juga sangat kangen Ustaz Jul, lama sekali tidak ketemu, padahal kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang tapi nggak diundang kadang. Ya, ini beralasan pas di luar negeri saja, ya. Emang kadang-kadang ada. Ya, jadi beberapa kali sempat terhubung, tapi bukan karena tidak mau, tapi memang tidak pas waktunya saja. Tentu yang saya hormati guru-guru saya di sini, para tokoh masyarakat, teman-teman jamaah Zul Arafah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang mayoritas sudah kalau di Aceh ini memang setiap hari hampir memang kita bertemu, sering ketemu nih. Saya lihat tokoh-tokoh banyak sekali. Ya. Ada Cik Jainal di sini juga, Masya Allah luar biasa banyak. Ini karena bajunya putih-putih semua, jadi yang lain juga kadang-kadang tidak kelihatan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi mata saya juga agak susah. Ini banyak tokoh-tokoh saya lihat yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, tentu pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih Allah berikan kesehatan. Tentunya sehat walafiat. Yang mungkin ada juga jamaah Zul Arafah yang lain, jamaah Arafah yang berkeinginan hadir ke sini, mungkin satu lain hal mereka tidak berhadir dan kita belum tahu karena apa halangannya. Mudah-mudahan cuma karena halangan kecil saja. Artinya ini merupakan sebuah nikmat Allah. Kita bisa sholat di sini, kita bisa beriktikaf di rumah Allah, yang tentunya mudah-mudahan kita yang berhadir senantiasa Allah berikan taufik kepada kita semuanya, hidayah, kesehatan, kemudian umur yang berkah insyaallah. Salawat saya sampaikan pada qudwah hasanah kita Rasulullah SAW, yang mana dengan perjuangan beliau, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama salaf maupun ulama khalaf, yang insyaallah mudah-mudahan kita bisa masuk surga Allah dengan syafaat dari baginda Rasul SAW. Sidang jamaah rahimakumullah, pada subuh hari ini tentu tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan. Yang saya lihat adalah ini jamaah Arafah ini adalah semua insya Allah, yang mana yang ikut pengajian juga jamaah ini, kalau ada setiap pekan juga hadir ya, di jamaah Arafah. Saya lihat guru-guru yang luar biasa, pemberi tausiah, ustadz-ustadz, yang insya Allah mudah-mudahan ilmunya sudah cukup banyak. Tentunya barangkali yang saya sampaikan nanti adalah hanya bagian dari pengulangan saja, atau ada hal-hal yang kurang berkenan, atau barangkali bagi Bapak Ibu sekalian dosisnya kurang sedikit, mohon dimaafkan insya Allah. Karena saya pikir karena saya bukan penceramah Bapak Ibu sekalian, karena saya tugasnya, profesinya bukan penceramah, cuma kadang-kadang berceramah saja. Beda dengan profesinya ceramah memang. Nah, jadi pasti muatan ceramahnya akan lebih banyak.
Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini mari kita sedikit menjelang mungkin syuruk, ya, kita akan bincang-bincang ringan yang mudah-mudahan bincang-bincang ini tentunya mendapat rahmat serta ridha dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita buka Al-Qur'an dari 6.326 ayat, 114 surat, 30 juz. Begitu kita buka dari awal ada surat Al-Fatihah. Kemudian ketika kita baca sebelahnya, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang bertakwa sebanyak 5 ayat. Kemudian selanjutnya Allah berbicara tentang keadaan orang kafir sebanyak 2 ayat. Selanjutnya Allah berbicara tentang keadaan orang munafik sebanyak 13 ayat. Sidang jamaah rahimakumullah, mungkin kita akan semua berpandangan kalau sesungguhnya Al-Quran ini sebagai kitab petunjuk bagi manusia, pasti ini isinya adalah tentang bagaimana kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita berhaji, dan seterusnya. Memang betul, itu ada, bukan tidak ada. Tetapi jamaah rahimakumullah, perlu kita ingat, sepertiga dari isi Al-Quran itu adalah berbicara tentang keadaan dan kehidupan manusia. Kira-kira untuk apa ini pentingnya Al-Quran berbicara tentang kehidupan manusia? Kenapa harus bercerita tentang kisah bagaimana kehidupan Nabi Adam? Kenapa harus bercerita tentang bagaimana kehidupan Nabi Idris? Kenapa harus bercerita tentang kehidupan Nabi Nuh dan seterusnya? Sampai dengan ada cerita Qarun, ada Haman, ya. Kemudian ada cerita tentang Dajjal. Semua Allah ceritakan tentang kehidupan manusia. Sidang jamaah rahimakumullah, yang saya sampaikan di awal tadi adalah 21 ayat pertama surat Al-Baqarah itu Allah meletakkan bukan tidak dengan alasan, tapi dengan alasan tertentu. Kenapa? Itulah 3 tipologi manusia secara umum yang ada dalam dunia ini, keadaannya. Kenapa akhirnya Allah ingin menjelaskan seluruh kehidupan manusia sampai sepertiga Al-Quran? Jamaah rahimakumullah, tentu yang Allah perintahkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam akhir surah Az-Zariyat Allah menegaskan pada kita, tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya satu tujuan. Satu tujuan, Bapak Ibu sekalian. Hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lain. Tapi akhirnya apa? Allah memberikan sebuah petunjuk. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akhirnya apa? Allah berikan kitab petunjuk berupa Al-Quran. Yang menariknya adalah, kok kitab petunjuknya ramuannya banyak sekali. Ini Bapak Ibu belum nyambung, ini kita belum bicara tema, ini masih bicara prolog. Makanya saya bilang tadi kalau penceramah pasti langsung langsung to the point, pasti sudah ini. Tapi ini kita bicara, saya suka kita bicara prolog dahulu, latar belakang masalah. Ketika ada masalah baru kita bicara untuk apa kita bicara ini, karena ada alasannya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ramuan yang Allah berikan kepada manusia begitu banyak. Begitu banyak. Kenapa? Karena Al-Quran hadir nantinya menceritakan tentang kehidupan manusia dari sebelum diciptakan langit dan bumi sampai dengan keadaan
surga dan neraka. Itu Allah jelaskan semuanya. Allah ceritakan bagaimana kehidupan manusia sebelum bangun tidur. Sampai manusia tidur kembali. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana proses berjalannya dunia ini. Dari mulai sebelum terbit fajar sampai dengan malam, itu semua ada dalam Al-Quran. Untuk apa ini semua Bapak Ibu sekalian? Kok sekompleks ini? Kenapa harus selengkap ini ramuannya? Kita akan lihat. Bapak Ibu, kita akan sedikit ibaratkan logika selanjutnya. Kalau kita ada sebuah, katakanlah, kendaraan barangkali yang hampir semua kita punya. Kalau kendaraan itu Bapak sekali, Ibu sekalian, semakin mudah teknologinya, maka perawatannya semakin mudah. Misalnya cuma sepeda motor lama, ya, sepeda motor lama ini. Kalau kami punya sepeda motor Honda 70, Honda Mira, lampu bulat, 3 ulhen, iplung 80. Tapi ikut Honda 70, mana form sih nampakkan. Tapi kilometernya 80, kayaknya tahun 70 lahirnya. Karena saya juga bukan yang beli, itu warisan juga. Sepeda motor 70. Itu kalau kita bawa Bapak Ibu sekalian ke bengkel, pasti analisisnya gampang. Pakan tengku Honda, hana hai dewe oh kagak depan. Paling masalah busi, ya. Masalah paling mungkin oli tidak ada. Atau cuma peralatan lain yang cukup sederhana. Datang lagi sepeda motor selanjutnya. Ada Karisma, ada Supra, sudah mulai sedikit berubah. Ada rim cakram sedikit di depan. Sudah mulai. Perawatannya sedikit tinggi. Ini Bapak Ibu sekalian mohon maaf ya, didengar aja ini. Karena emang saya sukanya berceramah seperti ini. Nyo tengku pegak Honda, kenapa tukang bengkean? Kan nyo curiga tuh nyo kan tukang ceramah, nyo kan tukang bengke. Kan tenang. Mihai dengan balik juga nau sih. Jadi ini karena memang saya suka memberikan sebuah analogi sehingga kita betul-betul apa yang kita bicarakan itu dapat. Jangan sampai ini kok tiba-tiba Ustadz bicara ini tentang apa sih? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ini kita bicara tentang yang ada di seputaran kita dulu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya lanjut sedikit lagi. Itu sepeda motor yang sudah mulai ada cakram. Ya. Kalau kita lihat di atasnya sebelah kanan sudah mulai ada yang nonjol sedikit di atas gas. Sudah ada minyak rem. Lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada sepeda motor matic. Akhirnya si montir ketika melihat, oh ini masalahnya sudah lain-lain lagi. Kayaknya ada masalah oli matic, karena oli lain lom. Bukan hanya oli biasa, sudah mulai oli matic dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, itu baru keadaan satu sepeda motor yang berubah dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Dia harus, resepnya itu harus update. Belum lagi yang lebih tinggi lagi, ada mobil. Yang dia itu misalnya tukang bengkelnya tidak tahu, tukang bengkel lama. Padahal ini bukan mobil canggih sekali, mobil setengah canggih, baru tahun-tahun 2000-an. Di kaca belakang ada garis-garis warna oranye. Karena dia tidak tahu nyohana lagak tagay mengekrih mandung. Ternyata itu adalah radio, antena radio. Itu adalah biar tidak ada embun di kaca. Tapi karena si montirnya tidak update, dia hajar terus, nggak tahu dia. Ya. Kemudian ketika bermasalah Bapak Ibu sekalian, ada mobil lagi yang sudah pakai radar, tidak bisa dengan sembarangan. Wah ini perawatannya macam-macam, sudah rusak ini, sudah benar, rusak yang lain-lain, nggak bisa radar, nggak jalan juga. Sidang jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat kendaraan yang diciptakan manusia saja, begitu kompleks. Perawatan dan guidance-nya begitu panjang. Bagaimana lagi
ketika Allah menciptakan satu makhluk, yang mana makhluk tersebut lengkap semua yang ada, macam-macam ada. Bukan hanya radar yang lain juga punya, semua bisa. Itu namanya ketika Allah mau ciptakan diprotes pula. Bayangkan. Apa kata Allah dalam ayat 30 surah Al-Baqarah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku ingin menciptakan satu buah makhluk di dunia ini. Apa pendapatmu? Apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah ya Tuhanku, apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang mana demannya adalah bikin kerusakan, kerusuhan. May yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan demen menumpahkan darah, suka menumpahkan darah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ini kompleks tidak ini apa yang akan diberikan nanti? Kita ini belum bicara tadi konsep solusi, belum. Ini kita bicara problem dulu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat menarik lagi, bagaimana ternyata Allah ketika menciptakan manusia dengan berbagai macam modelnya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan manusia itu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu diciptakan dengan penuh dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, apabila dia diberikan sedikit ujian. Ini manusia Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi sepeda motor, tadi mobil dan seterusnya, itu masalahnya sedikit. Ini apa masalahnya? Menarik, coba kita lihat. Masalahnya aneh-aneh. Apa itu manusia? Nanti baru kita lihat solusi. Apabila dia diberikan musibah, ada masalah, jazua, mengeluh, ribut kemana-mana. Datang ke masjid Al-Faizin Lempenerut. Kebetulan agak rame sedikit karena habis subuh. Beliau salah ngambil sandal di rumah, yang mana saja ngambil karena sebelum subuh. Jalan ke sini. Pas pulang hana toh le hilap no dacok jule alah kata mama menung kada wo. Ada orang yang hilang sandal Bapak Ibu sekalian. Harganya mungkin kurang dari 50.000. Itu gara-gara jamaah Arafah hari ini beliau ribut sampai setahun kemudian. Kalau saya tadi nggak ketemu di sini setahun, ini ribut setahun. Hana kemah, hai daja jamaah Arafah, hang kemah. Pakan tilap-tilap kada. Sendal hilang Bapak Ibu sekalian, itu ribut, ngomong kemana-mana. Ngomong. Ketemu nanti Idul Adha, ngomong lagi. Kata Ustaz Jul tanya, Pak kemana ini nggak pernah kelihatan lagi di jalan apa? Hana kemah, hana. Nggak ada Ustaz Jul, saya nggak mau datang lagi. Kenapa? Sandal hilang. Satu sandal hilang ribut Bapak Ibu sekalian. Ini manusia. Makanya coba kalau kita lihat, ini keadaan manusia Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini nih, yang hari ini pengen ketemu banyak orang, ini pasti lagi banyak masalah orang ini. Ini biasanya ini karakter manusia Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang telepon, makanya orang hari ini ada yang bilang, gak usah angkat teleponnya, ini masalah nih. Jadi kalau ada telepon, ini ada kawan-kawan saya, entah ini mungkin Bapak Ibu lain lagi keadaannya. Ya. Ketika ada yang telepon selalu bukanya pucat. Saya liatin dia, kenapa dia lihat? Pucat. Ya, selalu habis itu buka gate kontak. Polda kata. Takut. Ya. Jadi selalu lihat gate kontak lu, ini siapa yang telepon nih? Jangan-jangan penagih hutang katanya. Ini manusia Bapak Ibu sekalian, selalu ketika ada masalah dia ngeluh, ngomong, ribut. Lihat aja, makanya ada yang bilang, kenapa sih urusan rumah tangga dia aja harus dicampuri oleh iparnya, oleh tetangganya, oleh mertuanya? Karena memang itu karakter manusia Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idza massahul khairu manu'a.
Apabila diberikan kenikmatan, dia diam. Diam aja. Ini kalau ada yang diam-diam udah banyak diam nih, udah banyak nikmat nih. Oh, hana deuleh, hana kalepi ya kalamangin. Ini kalau orang sudah nggak kelihatan lagi nih di peredaran, itu Sajul, dia jamaah nggak datang lagi. Kayaknya lagi sibuk di luar negerinya, lagi luar benar. Itu biasanya orang lagi ada jihad. Ya, ada sesuatu yang dikelola. Jadi kahana mohoya nih kakek nolam Sajul. Yang kayang kadiri baca maharafa kahana kitnya kahana mohonali yang kemali. Ide katan li, inau katan li, di sana sudah nggak ada, di sini sudah nggak ada, udah pusing dia. Tapi kalau lagi sor kawan nih nggak ada, putar kemana-mana, nggak ada kabar-kabar, nggak ada kabar-kabar pun, nggak ada. Gimana kabar nggak ada dia. Kalau kita WA dia aja. Gimana bro? Masya Allah, sebentar lagi penerbangan, lagi ada flight sebentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau manusia itu kata Allah, ketika dia sudah senang diberi berbagai macam kenikmatan, diam aja, manual. Makanya ada istilah orang itu, kalau duit itu kalau ada nikmat nggak bunyi dia, diam aja. Nggak mungkin kan duit itu di dompet cim bunyi, itu nggak ada, diam. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali kalau kita lihat. Inilah keadaan manusia. Coba saya mau bayangkan dulu ke Bapak Ibu. Kalau mengatasi orang seperti ini, ribet nggak kira-kira? Ini baru satu model, ini belum yang lain nih. Ini akan saya contohkan pelan-pelan. Ribet Bapak Ibu sekalian. Yang tadi kita lihat sepeda motor pas kita bawa batuk-batuk. Ini pas kita lihat nih, batuk-batuk. Ini pasti busi yang macet. Ternyata bukan, businya lagi pura-pura. Ini ada nih ilmu manusia, ilmu pura-pura. Nah pura-pura kasihan sih. Pura-pura bangai. Ada itu banyak. Termasuk pura-pura pintar juga banyak. Nah ini karena Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana Allah menyampaikan hati-hati dengan manusia yang dengan keadaan seperti ini. Satu lagi kita ambil contoh sebelum masuk substansi. Satu lagi Bapak Ibu sekalian yang menarik sekali dalam Al-Quran dengan tegas Allah menyampaikan. Ternyata manusia itu Bapak Ibu, resepnya harus jelas. Apa resepnya? Resepnya yang paling luar biasa jelas adalah ketika Allah menawarkan Al-Quran kepadanya, amanah besar. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kami menawarkan amanah besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia ini dari awal diciptakan itu bukan manusia, cuma manusia bukan. Tapi dia adalah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi apa? Khalifah. Pemimpin. Makanya kalau ada orang sulit mengontrol orang lain, kenapa? Karena emang dia juga pengontrol. Sulit diatur kebijakan orang lain ataupun tindak atur, kenapa? Karena emang dia juga mengatur kita kadang-kadang. Susah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa kata Allah ketika ditawarkan amanah besar, inna aradnal amanata. Amanah untuk mengelola ini semua. Kepada siapa? Kepada langit. Wal ardi, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung-gunung yang begitu besar. Apa kata mereka? Fa abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan untuk mengemban amanah begitu besar seperti ini, takut. Bapak Ibu sekalian, kita buktikan amanah di dunia ini tidak ada yang lain. Coba, siapa yang mengelola langit? Tidak ada yang kelola. Allah setelah menciptakan, Allah mengatur itu semua diserahkan kepada manusia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam laut sana yang begitu luas, tiba-tiba di tengah laut ada perahu, ada keramba, ingatlah itu kerjaan manusia, bukan kerjaan yang lain. Hana makhluk-makhluk, planet-planet lain tidak ada, nggak ada satupun kecuali cuma manusia yang mengelola ini. Apa kata Allah selain fa abaina ayyahmilna wa asfaqna minha, mereka nggak sanggup, takut dengan amanah begitu besar. Datang manusia, wahamalahal insan, datanglah manusia. Apa kata Allah? Label terhadap manusia itu, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu kata Allah dalam surah Mubalaghah disampaikan, kalau kita lihat modelnya ini, zalum, amat zalim. Jahul, amat bodoh. Makanya kalau sudah ketemu orang zalim dengan orang bodoh, lengkap sudah. Lengkap sudah.
Apa yang terjadi kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, berbagai macam problem terjadi. Gara-gara apa? Ketemu tadi dua hal tadi. Yang punya duit banyak zalim, yang nggak ada duit bodoh. Jadilah barang itu. Saya nggak perlu ceritakan dengan detail-detail jelas sekali. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi hari ini kita lihat berbagai macam kerusakan, kerusuhan, rusuh, ribut. Itu gara-gara itu aja. Gara-gara itu. Yang mengelola banyak duit tapi zalim, yang dikelola sudah miskin tapi bodoh. Rusak ini semuanya. Rusak tatanan. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke substansi. Ketika Allah memberikan solusi dalam Al-Quran, apa maknanya? Ternyata kalau kita lihat berbagai macam disiplin ilmu Allah sampaikan. Mulai informasi semua yang Allah sampaikan. Untuk apa? Supaya manusia ini bisa menjadi orang-orang tertentu. Karena kalau tidak jadi orang tertentu, maka dia akan mengikuti hawa nafsu yang begitu besar. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu mirip seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang itu sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat hari-hari ini, akhir-akhir ini. Kemarin belum lama di Serambi keluar santri bunuh ustazah. Gara-gara ditegur, dihukum, di siang bolong, dibunuh. Kemudian kita melihat lagi problem yang lain Bapak Ibu sekalian, yang nggak masuk akal. Ada orang tua dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Sebaliknya ada orang tua membunuh anaknya sendiri. Pasti kita Bapak Ibu belum terbayang, ada nggak hewan seperti ini? Ada nggak binatang sampai sebejat ini? Habis dibunuh dimasukin ke koper, kemudian ditinggal. Tidak ada. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Semua yang terjadi hari ini adalah ini karena spek kita sebagai manusia tidak pernah diupgrade. Akhirnya apa? Hadir Al-Quran untuk menuntun kita semua. Hadir ini Bapak Ibu sekalian, menuntun kita semua. Makanya kalau kita lihat versi Al-Quran, apa untuk Al-Quran itu datang? Kita lihat di halaman kedua terakhir dari juz 1 surah Al-Baqarah. Ketika Allah menyampaikan itu, Allah akan datang menurunkan Al-Quran. Fungsinya ada beberapa. Yang pertama adalah wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi datang Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW datang kepada kita, diutus membawa Al-Quran untuk apa? Yang pertama, mensucikan jiwa-jiwa kita. Jiwa tadi yang begitu, Masya Allah, takut kita. Bapak Ibu sekalian, coba. Ada al-mu'awwidhatani dalam Al-Quran. Ada dua hal yang harus kita berlindung, yang kita terus berdoa. Kita baca sebelum tidur. Apa? Ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas. Bahkan ada yang dalam riwayat lain al-mu'awwidhat, salah satunya adalah juga qul huwallahu ahad. Apa yang terisi di sana? Coba bayangkan Bapak Ibu, di akhir surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk siapa kita berlindung kepada Allah? Salah satunya adalah yang pertama apa? Dari kejelekan manusia yang hasad terhadap kita. Oke, ini sering kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau banyak nikmat itu jangan banyak kali dipamer Bapak Ibu sekalian, jangan. Kalau kita taruh di media sosial, kita lagi makan enak dengan keluarga, kita lagi jalan-jalan, ketahuilah Bapak Ibu, itu yang mendoakan baik cuma jamaah Arafah aja kayak. Cuma jamaah Arafah jarang main Facebook ya. Tapi selebihnya netizen itu banyak yang mendoakan supaya apa? Syirik. Bukan syirik, sirik. Kalau kata istilah lain, orang beli kulkas, dia yang kedinginan. Orang yang beli kompor, dia yang kepanasan. Kenapa ini? Kata Allah apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Hati-hati. Makanya kalau ada anak kecil jangan sering posting, bisa kena penyakit ain macam-macam. Kita takut. Siapa yang melakukan ini? Bukan, nggak ada sapi, kambing, nggak ada keperluan Bapak Ibu. Siapa? Manusia. Takut kita. Ustaz, kok sejahat ini Allah kita sampaikan? Ini kok tuntunan Allah, suruh berlindung kata Allah. Kenapa? Karena memang tindak tanduknya tidak semua bisa diukur, tidak semua bisa diatur. Kenapa? Karena dari proses penciptaannya saja banyak sekali potensi-potensi yang Allah berikan itu. Kompleks dia. Kemudian kalau kita lihat ayat selanjutnya, surah selanjutnya, apa kata Allah? Ujung ayatnya adalah qul a'udzu birabbin nas apa?
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan sampai diberikan hasud, desas-desus, bisikan-bisikan oleh siapa? Oleh jin dan manusia. Jadi bisik-bisik. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang hancur hari ini gara-gara bisik. Itu Sajul itu tuh dekat dengan si Fulan tuh jangan ya, jangan, kalau menang Bapak itu jangan lagi kasih undang-undang beliau. Ini contoh. Ini contoh nih Bapak Ibu sekalian. Itu Sajul kemarin itu enggak dekat sama kita itu enggak. Ini nih siapa yang komporin orang-orang? Hasud. Yuwaswis. Siapa? Bukan sapi, manusia itu barangnya. Ustaz, tapi kan biasa. Itulah yang biasa itu enggak bagus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi gara-gara kita asik-asik bisik-bisik orang bisa hancur. Habis orang karir orang lagi duduk lagi bagus, potong. Bukan gara-gara si yang bersangkutan, kadang orang sekelilingnya itu. Ini kan yang bikin rusak hari ini. Kalau kita lihat Aceh ada dinas syariah Islam, gedungnya tinggi di jalan Tnya Arif, jalan Lingke sana, gedung tinggi besar. Dinas syariah Islam di mana-mana. Kalau kita lihat kayak nggak ada masalah lagi, tapi masalah makin banyak. Kenapa? Karena memang masalah itu lahir dari proses tadi, tindak tanduk manusia. Bukan masalah orang tidak beriman, bukan karena dia tidak Islam, bukan. Tapi keislamannya jangan-jangan tidak pernah dia menyampaikan bagaimana memperbaiki jiwa tadi. Makanya kata Allah apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung kata Allah orang yang mensucikan jiwanya. Ini sudah dekat nih, ini sudah masuk bulan Zulqa'dah pertengahan. Ini bulan Zulhijjah, bagaimana nanti kita akan melaksanakan sebuah amaliyah yang mana kita sembelih sifat-sifat yang jelek itu. Udah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bukan takut karena orang bodoh, bukan. Kita takut karena orang, Masya Allah. Aneh-aneh orangnya. Kenapa kita masih rusak sampai seperti ini, rusuh? Orang akan mengeluh, ini kenapa sih? Ini kenapa seperti ini kenapa seperti itu? Mereka yang melakukan bukan kurang pintar, mereka pintar banget. Lulusan luar negeri banyak. Tapi yang tidak ada adalah tadi, hati tadi, moral tadi itu tidak ada. Dari mana itu hadir? Karena dia tidak pernah upgrade menjadi illal musallin tadi. Tidak pernah mengupgrade diri, mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sidang jamaah rahimakumullah, akhir daripada kultum yang singkat ini, coba kita lihat apa yang jadi masalah. Itu semua masalah-masalah tadi adalah bagaimana keadaan kita manusia. Selanjutnya adalah kalau kita lihat dalam proses tadi, yuzakikum wa yu'allimukumul kitab, itu semua memakai fi'lul mudhari. Jadi para sahabat Nabi dahulu dengan Nabi itu diajarkan tidak sekali Bapak Ibu sekalian. Bukan sekali diajarkan langsung bisa, langsung taubat, tidak. Bahkan Al-Quran itu turun kurang lebih 23 tahun. Lama proses sahabat itu bersama Rasul. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Yang hari ini kita sudah mulai lagi, ya Allah, ternyata hari ini saya masih kurang ilmu, saya belajar. Hari ini saya masih banyak hal yang belum tahu, yang mungkin kadang-kadang saya baik, sedang kurang baik. Itulah karakter manusia Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kita harus sering-sering hadir ke majelis seperti ini. Harus banyak menuntut ilmu. Harus banyak ketemu teman-teman yang baik. Kenapa? Karena memang manusia itu cenderung dipengaruhi. Bahkan kata Nabi SAW, umatku nanti di akhir zaman, apa kata Rasul? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Mereka di pagi hari itu masih bersama-sama dengan kita. Tapi sebentar lagi, ya, dia sudah kembali lagi melakukan kemaksiatan begitu banyak. Kenapa itu terjadi jemaah rahimakumullah? Itu Rasul menyampaikan, inilah keadaan kita di akhir zaman. Karenanya apa? Akhirnya kita harus melazimkan untuk senantiasa bertemu dengan orang-orang soleh. Ini adalah bukan ajang menuntut ilmu saja Bapak Ibu, tapi ini adalah ajang silaturahim. Ada seperti ini, kita bertemu, mengobrol, senang, ada ketemu dengan orang-orang soleh, ada hal-hal energi-energi baru. Jangan selalu dengan pekerjaan kita selalu bicara angka dan seterusnya. Tapi di sini tidak pernah kita ada keuntungan dalam angka-angka itu. Tapi insya Allah yakinlah dengan silaturahim seperti ini, minimal kita berharap kepada Allah. Allah kurangkan, bahkan Allah lepaskan kita dari apa? Sifat-sifat hasad yang jelek tadi, dari keadaan kita manusia. Ketika kita melihat nikmat orang lain, kita
melanjutkan atau mendoakan dia, bukan malah sebaliknya kita syirik dan kita tidak senang dengan keadaan orang lain. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita manusia yang lemah ini Allah berikan kekuatan, taufik dan hidayah untuk bisa berubah dari hari ke hari, untuk bisa terus baik di sisa-sisa umur yang Allah berikan. Kita tidak tahu kapan kembali kepada Allah, sebentar lagi, nanti, besok dan seterusnya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumah Allah yang mulia ini, kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.